Alright, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. I keep expecting that all of us will always be in a good condition. In this beautiful chance, dalam kesempatan kali ini saya Bobby akan membagikan penjelasan tentang there is and there are, ya. Jadi kemarin kita sudah belajar about things in the bedroom. Sekarang kita kembangkan lagi. Saya akan ajarkan how to make a sentence, cara membuat kalimat, ya, tentang there is and there are, yang artinya adalah ada, ya. Jadi di sini saya ingin menjelaskan dan mengajarkan bahwa kita bisa bercerita kepada teman-teman, oh di kamarku ada ini, ada itu. Nah, di bahasa Inggris itu berbeda, anak-anak, ya, antara jumlah benda yang satu dan yang lebih dari satu, itu penggunaannya berbeda. Di bagaimana penjelasannya? Here we go. Yang pertama itu there is, ya. Jadi there is digunakan untuk benda yang jumlahnya satu atau tunggal atau singular, yang kita singkat biasa S di sini, ya, biar kalian gampang memahaminya. Dengan menggunakan an atau ya. Jadi kalau there is, bacanya there is atau there is, ini menggunakan an atau yang artinya adalah seorang. Ini salah, nya double, ya. Jadi bacanya adalah seorang, sebuah, atau seekor. Seulang lagi, jadi arti dari an sama itu bisa seorang, sebuah, atau seekor. Because we are talking about things, karena kita membahas soal benda, maka kita artikan an sama ini sebagai sebuah, ya. Kita artikan sebagai sebuah. Bedanya apa antara an sama itu terletak di awal kata bendanya. Jadi kalau an itu untuk kata benda atau kata yang diawali huruf vokal atau huruf hidup. Kalian bertanya, apa itu huruf hidup? Huruf hidup adalah A, I, U, E, O. Jadi kalau kata itu diawali dengan ini, maka kita menggunakan an. Kita ke example, contoh apple, orange, umbrella. Nah, ini diawali dengan U, O, sama E, ya. Maka kita menggunakan an apple, an orange, dan an umbrella, begitu. Jadi kalau diawali dengan A, I, U, E, O, maka kita menggunakan an. Sementara itu digunakan untuk kata yang diawali huruf konsonan. Apa huruf konsonan? Huruf mati. Huruf mati itu apa, Bobby? Huruf mati adalah huruf selain A, I, U, E, O, B, C, D, F, G, H, dan lain sebagainya. Selain A, I, U, E, O. Begitu, anak-anak. Contoh, a doctor, a bird, a monkey, a cupboard. Jadi di sini menggunakan semua karena diawali dengan huruf mati D, B, M, sama C. Kita pakai di sini, anak-anak. Nah, artinya harus sesuai. Dokter jangan diartikan sebuah dokter, ya, apalagi seekor dokter. Jangan salah, ya. Jadi disesuaikan. Artinya ada tiga, bisa seorang, bisa sebuah, atau seekor. Disesuaikan dengan katanya. Kalau dokter, maka arti nya adalah seorang. A bird, seekor. A monkey, seekor. A cupboard, sebuah. Nah, paham sampai sini, anak-anak, ya. Jadi saya ulang lagi, there is itu ada, tapi untuk benda yang jumlahnya satu kita gunakan an sama ya. Boleh an, boleh Bedanya kalau an untuk huruf hidup, untuk huruf mati.
Saya berharap so far kalian bisa memahami ya. Kita lanjut ke yang berikutnya, yakni there. Nah, jadi kalau there itu artinya ada juga, tapi gunanya untuk benda yang jumlahnya lebih dari satu atau jamak. Kita pelajari kemarin di chapter 1 plural ya. Plural itu kita singkat P ya, dengan menggunakan angka. Jadi kalau di kamar kalian ada 2 kasur misalkan, kalau di hotel-hotel kasurnya 2, ada yang satu, ada yang satu, ada yang 2, tapi kalau di rumah kita biasanya satu aja. Nah, kalau lebih dari satu kita gunakan angka. Misalkan di kamarnya ada 2 bantal atau 3 guling atau mainan 4, boneka 5. Nah, jadi kita gunakan angka. Berikutnya kita juga dapat menggunakan kata some atau any. Some atau any artinya beberapa. Boleh menggunakan some atau any. Kita juga dapat menggunakan many. Many itu artinya banyak. Oh, di kamarku banyak mainannya, di kamarku banyak bonekanya. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita ke some sama any dulu lagi. Some sama ini bedanya adalah terletak pada kalimatnya. Ya, jadi kalau kalimatnya positif, kita gunakan some. Sementara kalau kalimatnya negatif dan interrogatif, kita pakai any. Ya. Jadi ini sebagai warming up. Ya, sebagai warming up. Sebagai harap sebelum ke main poinnya kalian sudah memahami penjelasan yang tadi. There is bendanya satu, there bendanya lebih dari satu, begitu. Ada pesan lagi di sini, like jangan lupa ya. Minta tolong di comment dan di subscribe. Sebabi minta tolong agar channel Sebabi lekas berkembang. Alright, matur, thank you. Berikutnya sekarang kita langsung ke kalimat ya. Kalimatnya adalah positive sentence. Kalimat positif yang di sini tandanya adalah plus. Diingat kalau tanda plus itu adalah kalimat positif atau positive sentence. Ada sebuah kasur di kamar. Ingat, ada sebuah kasur di kamar. Sebuah kasur. Kalau sebuah berarti ini satu ya. Sebuah itu artinya satu. Karena satu maka kita gunakan there is. Kemudian karena bed itu diawali dengan B, maka di sini kita pakai e. Di kamar, in the bedroom. Begitu. Jadi ada sebuah kasur di kamar. Itu artinya there is a bed in the bedroom. There is a bed in the bedroom. Berikutnya anak-anak, ada sebuah AC di kamarku. Ada sebuah AC di kamarku. Caranya sama, karena jumlahnya satu sebuah, maka kita gunakan there is. Ya, Sebabi ulang lagi, karena sebuah maka kita gunakan there is. Karena there is maka kita gunakan e atau an. Kata bendanya di sini AC. There is an AC atau air conditioning in my bedroom. Karena di sini AC diawali dengan a, maka kita gunakan an. Berikutnya, ada sebuah lukisan di kamarku. Ada sebuah lukisan di kamarku. Karena sebuah, maka kita gunakan there is. Karena painting diawali dengan P, maka sebuahnya menggunakan e. There is a painting in my bedroom. Jadi kalau di kamar itu in the bedroom, di kamarku in my bedroom. Kita fokus ke sini. Cara mengerjakannya, kalau sebuah kita gunakan there is. Ya. Kemudian cara yang kedua, lihat kata bendanya. Kata bendanya dilihat, baru kita bisa menentukan ini. Kalau kata bendanya diawali dengan huruf mati, kita pakai e. Diawali dengan huruf hidup, kita pakai an. Huruf mati, kita pakai e. Jangan kebalik.
There is a AC, salah ya. There is an painting, salah. Jadi ini sebenarnya mudah, hanya kalian perlu memahami diawali dengan huruf A, I, U, E, O atau tidak. Kalau diawali dengan huruf hidup atau A, I, U, E, O, maka pakai an. Selain itu kita pakai e. Jadi seperti ini caranya. Ini sebab buat agak jauh spasinya biar kalian lebih gampang untuk memilahnya ya. Lebih enak untuk dilihat. Tapi nanti di buku catatan kalian jangan dibuat semacam ini ya. Jaraknya sesuai aja, disesuaikan. Kita ke berikutnya anak-anak. Masih di positive sentence. Sekarang kita ke yang lebih dari satu bendanya. Ada beberapa. Kalau beberapa itu pasti lebih dari satu. Karena lebih dari satu, maka kita pakai there are. There are. Beberapa itu some. Pakaian itu clothes. Karena lebih dari satu, maka kita pakai s di belakangnya. There are some clothes in the bedroom. Begini caranya. Kalau sudah lebih dari satu, di belakang kata bendanya diberi s. Ada banyak foto di kamarku. Banyak itu lebih dari satu, maka kita pakai there are. Banyak itu many. Foto itu picture. Karena banyak maka diberi s. In my bedroom. Contoh yang ketiga. Ada 4 bantal di kamar. Bantalnya ada 4 ya. There are 4 pillows in my bedroom. Nah, jadi caranya seperti tadi. 4-nya menggunakan for tadi ya. There are 4 pillows in my bedroom. Jadi kesimpulannya, kalau there is itu menggunakan e sama n. Kalau there are kita memberi s di belakang kata bendanya. Sebagai harap kalian sudah paham ya. Kalau sudah paham, kita lanjutkan ke task. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Ya, task latihan silahkan ditulis di buku tugasnya atau buku latihan. Kalian baca perintahnya. Nanti kalau di UAS, di UTS kalian menemukan perintah semacam ini, change these sentences into English. Itu artinya ubahlah kalimat-kalimat ini ke dalam bahasa Inggris ya. Jadi bacanya ini bukan change. Salah kalau mengucapkan change itu salah. Yang betul itu adalah change. Begitu. Nomor 1, ada beberapa boneka di kamarku. Number 2, ada sebuah TV di kamar. Number 3, ada 5 guling di kamar. Number 4, ada sebuah lemari di kamarku. And the last one, yang terakhir, ada banyak mainan di kamar. Silahkan kalian ubah ke dalam bahasa Inggris. Kalau tidak paham, kurang cepat tanggap, silahkan diulang lagi videonya ya. Diulang lagi. Kalau orang tua kalian bisa menjelaskan, jangan malu bertanya ya. Jangan takut. Kalau orang tua biasanya bukan malu tapi takut ya. Jangan takut, gak usah takut. Karena orang yang benar-benar menyayangi kita adalah orang tua kita. Jadi anak-anak gak boleh takut sama orang tua, apalagi sama ibu ya, gak boleh. Begitu. Nah, Sebobi rasa ini yang dapat Sebobi sampaikan. Terima kasih sudah menonton, dan yang sudah membantu Sebobi ucapkan terima kasih banyak. Yang belum like, comment, sama subscribe, semohon bantuannya sekali lagi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.